Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3834, 3835, 3836. Hanya butuh seperempat jam bagi Dev untuk melucuti formasi. Oke, kalian boleh masuk, kata Dev setelah memecahkan formasi. Setelah melihat ini, Binglu dan yang lainnya dengan hati-hati berjalan ke halaman dan menemukan bahwa tidak ada formasi yang diaktifkan. Baru pada saat itulah mereka merasa lega sepenuhnya. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga mengikuti masuk ke halaman. Halaman ini masih utuh dan belum ada terlihat adanya kerusakan akibat pertempuran. Meski halamannya tidak besar, namun tata ruangnya sangat masuk bagus, termasuk ruang latihan, ruang alkimia, dan bahkan ruang belajar kecil. Saat masuk, ada banyak kertas rune di dalamnya. Ada pena cinnabar untuk mengukir rune di atas meja, serta berbagai jenis cat. Dev tidak dapat membayangkan bahwa murid dari Sekte Suci Wuji ini juga bisa membuat ramuan dan menggambar jimat. Mereka benar-benar berbakat. Melihat jimat di depannya, Dev mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi begitu dia menyentuhnya, jimat itu langsung berubah menjadi abu. Pada saat ini, Dev tidak berani membaliknya dengan santai, tetapi melihat rune di atas meja. Dia melihat beberapa rune telah digambar di atasnya, tetapi tidak semuanya tergambar dengan sempurna. Terlihat bahwa kultivator yang menggambarnya itu pergi dengan tergesa-gesa saat itu. Saat Dev sedang mempelajari rune yang setengah tergambar dengan hati-hati, seseorang tiba-tiba berteriak. Dev bergegas keluar dari ruangan tersebut. Dia menemukan seorang kultivator yang telapak tangannya seperti terkorosi oleh sesuatu, dan asap putih keluar dari telapak tangannya. Dev, dengan mata tajam dan tangannya yang cepat, memotong tangan pria itu dengan satu pedang. Segera, telapak tangan yang dipotong berubah menjadi asap putih, terkorosi seluruhnya dan menghilang. Apa yang terjadi? Aku baru saja melihat piringan formasi di dalam ruangan, dan ingin mengambilnya dan mengamatinya, dan ternyata seperti ini. Jelas sekali, kultivator ini ingin mendapatkan harta karun di ruangan ini, tetapi tanpa diduga dia berkomplot melawannya. Jangan main-main dengan hal-hal di sini. Kelihatannya sangat damai di sini, seolah-olah tidak ada bahaya sama sekali. Namun nyatanya ada arus bawah di sini, yang penuh dengan segala macam bahaya dan ketidakpastian. Dev memperingatkan semua orang, jika seseorang ingin mencuri sesuatu lagi, saya khawatir berbagai situasi yang berbahaya akan terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, para kultivator yang awalnya ingin mencari harta karun jelas menjadi jauh lebih jujur. Sekte Suci Wuji ini itu penuh dengan keanehan, dan mereka tidak berani bertindak sembarangan. Dev berjalan ke arah formasi yang dikatakan biksu itu. Dilihatnya bahwa piringan formasi digambarkan dengan sangat indah. Dev dengan hati-hati mengamatinya untuk waktu yang lama, dan dia bahkan tidak tahu formasi seperti apa itu dari formasi ini. Di telapak tangan Dev, ada nyala api, dan kemudian nyala api itu dilemparkan untuk membungkus formasi, diikuti oleh semburan asap. Permukaan piringan formasi itu benar-benar mulai berkedip dengan cahaya hijau neon, dan jelas bahwa piringan formasi telah dirusak, dan bubuk obat yang tidak diketahui ditaburkan di atasnya. Apapun yang menyentuhnya akan segera terkorosi. Namun di bawah terik api, cahaya hijau menjadi lebih redup dan suram. Setelah api padam, Dev mengulurkan tangan dan mengambil piringan formasi itu. Dan tangan Dev tidak terkorosi. Dev mempelajari dengan cermat, dan kekuatan spiritual memasuki piringan formasi itu. Dev ingin mengaktifkan piringan itu, dan melihat formasi seperti apa yang digambarkan dalam formasi Sekte Surgawi ini. Tetapi tidak peduli bagaimana Dev menyuntikkan kekuatan spiritual, piringan formasi tidak bereaksi sama sekali. Melihat ini, Dev hanya bisa menyingkirkan pelat formasi dan menunggu waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Meskipun banyak kultivator yang iri ketika mereka melihat Dev menyimpan piringan formasi, tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun kalau bukan karena Dev, bahkan untuk memasuki halaman ini, mereka tidak bisa. Dengan mata Tianming, Dev menemukan bahwa tidak ada bubuk beracun pada barang lainnya. Jadi dia berkata, ini adalah Sekte Surgawi, jadi ada beberapa hal yang sangat berharga. Kalian dapat mencari apa yang kalian butuhkan. Sekarang Dev telah mengambil alih formasi. Dia tidak bisa membiarkan Ouyang Zhenhua dan yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa.
Dev tidak begitu egois. Rekan Dao Chen, apakah ada jebakan dalam ruangan ini? Senior, jangan khawatir. Saya sudah memeriksanya, semuanya akan baik-baik saja. Begitu Dev selesai berbicara, semua orang mulai mengerumuni barang-barang di ruangan itu. Mereka berharap bisa memindahkan seluruh halaman itu. Dev keluar dari halaman dan menemukan halaman lain yang terpelihara dengan baik untuk diamati. Setelah mengamati, Dev menyadari bahwa formasi di setiap halaman tidak terhubung. Formasi tersebut seharusnya dibuat oleh para kultivator di setiap halaman sendiri. Bagaimanapun, tingkat kultivasi setiap orang dan pemahaman tentang formasi berbeda, jadi wajar untuk menyiapkan formasi yang berbeda pula. Namun ada satu hal sama, yaitu halaman-halaman ini merupakan perpaduan dari berbagai formasi dengan aura yang tertanam di dalamnya. Artinya, kultivator lain yang datang ke halaman tidak akan diserang oleh formasi halaman itu. Dev menerobos formasi itu dengan mudah, lalu berjalan ke halaman, seolah-olah dia masuk ke rumahnya sendiri. Binglu dan yang lainnya akhirnya melihat kemampuan Dev, jadi mereka mengikuti di belakang dan tidak lagi takut sama sekali. Berjalan ke halaman, tata letak dan perabotannya hampir sama. Hanya saja tidak ada ruang untuk menggambar jimat di halaman ini. Kultivator yang tinggal di halaman ini seharusnya tidak tahu cara menggambar jimat. Setelah melihat sekeliling, tidak ada yang bagus, dan Dev sedikit kecewa. Jika tidak ada apapun di halaman yang lengkap ini, maka di tempat lain yang runtuh dan bobrok, seharusnya tidak ada apapun. Tuan Chen, lihat apa ini? Binglu tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan yang tertutup debu dari sudut ruangan. Hati-hati, Dev terkejut dan dengan cepat mengambil gulungan itu. Jika ada jebakan di sini, Binglu akan berada dalam bahaya. Tapi untungnya, tidak ada jebakan, dan Binglu baik-baik saja. Dev mengambil gulungan itu dan menemukan bahwa itu hanyalah hal biasa, tanpa perasaan sama sekali dan tanpa energi spiritual yang terpancar. Semakin sering hal ini terjadi, Dev menjadi semakin heran. Bagaimana mungkin benda-benda di sini tidak memiliki aura sama sekali? Bagaimanapun, mereka semua pernah dimiliki oleh tangan makhluk abadi. Bahkan jika itu adalah benda acak, mereka seharusnya menjadi harta karun di dunia surga dan manusia ini. Tapi bagaimana bisa begitu biasa tanpa adanya fluktuasi energi spiritual di dalamnya? Sederhananya, meskipun makhluk abadi merendam air seninya, jika mencapai dunia surga dan manusia, itu pasti menjadi air suci, penuh energi spiritual atau energi peri. Dev mengujinya lagi dan menemukan bahwa gulungan itu tidak mengalami fluktuasi energi spiritual sama sekali. Melihat ini, Dev mencari sebuah meja dan membuka gulungan itu sedikit demi sedikit. Dev sangat berhati-hati karena dia tidak tahu apa yang ada di gulungan ini. Ketika gulungan itu setengah terbuka, Dev menemukan ada halaman dan paviliun yang dilukis di atasnya. Lukisan itu sangat indah dan hidup. Ketika gulungan itu terbuka sepenuhnya, gulungan sekte yang megah muncul di depan Dev dan yang lainnya. Seperti inilah sekte suci Wuji sebelum dihancurkan. Dev melihat gulungan di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena melihat gulungan itu, sekte suci Wuji memang luar biasa, ribuan kali lebih kuat dari gambar bobrok sekarang. Meskipun sangat bobrok, Dev merasa bahwa sekte suci Wuji itu sangat agung. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya pemandangan tersebut sebelum dirusak. Nafas Dev menjadi sedikit cepat, dan bahkan Binglu dan yang lainnya pun terkejut. Sekte suci Wuji yang megah penuh sesak dengan orang-orang begitu meriah. Dan semua orang di atas juga terlihat hidup, seolah-olah mereka masih hidup. Ternyata sekte suci Wuji begitu mulia di masa lalu. Sayang sekali, Dev hanya bisa menghela nafas. Sekte yang begitu mulia juga telah tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Jika bukan karena Raja Iblis Awan Merah, Dev tidak akan bisa menemukannya. Maka sekte suci Wuji tidak tahu berapa lama lagi terkubur, dan mungkin generasi mendatang tidak akan mengetahuinya lagi. Ada sekte seperti sekte suci Wuji. Dev perlahan mengambil gulungan itu dan melihatnya dengan hati-hati. Bahkan halaman tempat Dev berada terlukis dengan jelas di atasnya. Namun, ketika Dev mengambil gulungan itu dan mengaguminya, dia menemukan bahwa gulungan itu diterangi oleh cahaya, dan sepertinya ada sesuatu yang samar-samar di balik lukisan itu. Bayangannya terlihat, tapi fisik nyatanya tidak terlihat. Apakah gulungan ini adalah lukisan di dalam lukisan? Dev sedikit mengernyit. Yang disebut lukisan di dalam lukisan adalah untuk menyembunyikan satu lukisan di dalam lukisan lain. Hanya melalui cahaya khusus atau direndam dengan ramuan tertentu barulah lukisan yang tersembunyi itu dapat terlihat. Apakah kamu menemukan sesuatu yang lain dalam lukisan ini? Dev mengambil gulungan itu dan bertanya pada Binglu dan yang lainnya. Binglu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tuan Chen, bukankah ini lukisan sekte suci Wuji? Ada lukisan lain, saya tidak melihatnya, kata Binglu. Dev sangat bingung.
Dia mengangkat gulungan itu lagi dan melihat dengan hati-hati melalui cahaya. Dia memang bisa melihat sosok yang sangat buram di bawah lukisan sekte tersebut. Dev mencoba membuka mata Tianming, karena mata Tianming dapat meninggalkan semua rintangan dan melihat esensinya. Ketika mata gelap terbuka hari itu, Dev menemukan bahwa lukisan itu perlahan berubah. Sekte megah itu menghilang begitu saja, dan sosok buram menjadi semakin jelas. Terlihat seorang pria mengenakan jubah hitam, mahkota hitam, dan memegang tongkat tengkorak di tangannya. Mata orang ini hitam, dan dia memiliki aura kultivator jahat. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut. Dan di sekitar orang ini, ada hantu yang tampak sangat ganas dan menyeringai di sekelilingnya. Pada jubah hitam pria ini, pola berbentuk wajah hantu sepertinya memancarkan cahaya. Cahaya inilah yang menarik perhatian hantu di sekitarnya. Dev sangat penasaran siapa orang dalam lukisan ini, dan sepertinya dia pasti seorang kultivator iblis. Namun mengapa ada potret seorang kultivator iblis yang tersembunyi di dalam gulungan sekte suci Wuji? Bukankah ini terlalu aneh? Tepat ketika Dev terpesona dengan lukisan itu, sosok dalam lukisan itu tampak seolah hidup, matanya yang dalam dan gelap memancarkan cahaya yang menakjubkan. Pada saat yang sama, hantu-hantu ganas di sekitarnya bergegas menuju Dev dengan gigi dan cakar terbuka. Hal ini mengejutkan Dev. Dia tidak pernah menyangka bahwa hantu dalam lukisan itu benar-benar hidup. Dev terkejut dan berteriak. Pada saat yang sama, Daluo Jindian di lautan kesadaran Dev langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tuan Chen, ada apa denganmu? Binglu dan Lan Yingying buru-buru melangkah maju dan bertanya. Dev akhirnya sadar dan menemukan bahwa dia masih memegang sebuah gulungan di tangannya, dan masih ada lukisan sekte suci Wuji di atasnya. Mereka tidak dapat melihat potret kultivator iblis sama sekali, apalagi hantu yang ganas. Apakah kamu memperhatikan ada hantu jahat yang muncul? Dev bertanya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Tidak, kamu hanya memegang lukisan ini dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah kamu telah kehilangan jiwamu. Binglu menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh, apakah itu hanya halusinasi? Keringat dingin mengucur di dahi Dev. Namun perasaan barusan itu terlalu nyata dan sangat menakutkan, terutama cahaya yang memancar dari mata pada potret kultivator iblis, yang membuat Dev merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Itu bukan ilusi, baru saja, cahaya keemasan melintas di lautan kesadaranmu, hampir membunuhku, kata Raja Iblis Awan Merah dengan gemetar. Baru kemudian Dev teringat bahwa Daluo Jindian dalam kesadarannya barusan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Bahkan Dev sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senior, apakah kamu mengenal orang yang ada di gulungan itu tadi? Sepertinya dia juga seorang kultivator iblis. Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Karena dia baru saja melihatnya, Raja Iblis Awan Merah juga pasti bisa melihatnya. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya, atau aku tidak dapat mengingatnya. Tetapi orang ini jelas-jelas ditekan oleh sekte suci Wuji dalam gulungan itu, dan gambar sekte yang dilukis di atasnya digunakan untuk penindasan. Bersambung.